ketika berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari hukum sistem Allah Subhanahu wa taala, pasti akan terasa kehidupan sempit ini. Otak manusia yang tidak layak menentukan hukum. Diciptakan oleh Allah tapi tidak tahu diri, bahwa dirinya lemah, dia tidak tahu diri. Harusnya hukum Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah senyap. Tak pernah tak terdengar. Bahkan selalu telinga kita terpenuhi oleh kabar berita mengenai berbagai macam tindakan kriminalitas di dunia ini. Pembunuhan, pemerkosaan, minuman keras, prostitusi, dan sebagainya. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan semua itu terjadi? Bukankah banyak para ulama di Indonesia saja, wabil khusus di Jawa Barat, lebih spesifik lagi adalah di Tasikmalaya, ketika tahun 1995 terdata di Tasikmalaya dan sekitarnya ada 1000 pesantren. Bagaimana kalau kita berbicara tentang Jawa Barat? Bagaimana kalau kita berbicara tentang Indonesia? Bagaimana kalau berbicara tentang pendidikan yang ada di seluruh dunia tentang keislaman? Kok tidak bisa menghentikan kejadian-kejadian semua itu? Kenapa? Jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka siapapun yang berpaling dari peringatanku, dari aturanku, dari hukumku, dari sistemku, fa inna lahu, maka untuknya pasti ma'isyatan dhanka, akan berhadapan dengan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit. Saat sekarang dirasakan oleh semua manusia di dunia, bukan Indonesia semata. Dengan adanya corona, sempit, sulit. Kenapa? Karena berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya sudah jelas, berbicara tentang wabah, lockdown, selesai. Tidak perlu ada aturan tetek bengek. Tapi tidak cukup sebatas lockdown, tapi negara pun harus menjamin kebutuhan mereka. Disuruh stay at home, tapi tidak diberikan bagaimana kemudahan untuk bisa mereka memiliki beras untuk mereka makan, untuk mereka masak, akhirnya mereka makan. Saudaraku yang dirahmati Subhanahu wa taala, ketika berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari hukum sistem Allah Subhanahu wa taala, pasti akan terasa kehidupan sempit itu. Kenapa? Karena bukan hukum Allah yang dipakai. Di seluruh dunia dipakainya adalah hukum yang diciptakan oleh otak manusia yang bejat. Otak manusia yang dungu. Otak manusia yang tidak layak menentukan hukum. Diciptakan oleh Allah tapi tidak tahu diri, bahwa dirinya lemah, dia tidak tahu diri. Harusnya hukum Allah. Coba kalau kita analogikan, jika kita punya anak, kita buat aturan untuk anak supaya anak sukses, belajar hingga bisa mencapai cita-citanya. Tapi anak itu mengatakan, Pak, Bu, aku tidak mau ikut aturan Bapak Ibu. Sebab aku tidak suka. Aku pengen ikut aturan Bapak temanku saja, Ibu temanku. Ini yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala. Harusnya hukum Allah yang dipakai. Karena apa? Kita diciptakan oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah, diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika Allah meminta kepada kita untuk taat, tidak kita lakukan taat yang sesungguhnya? Taat yang kita laksanakan hanyalah ibadah mahdhah, hanya bersifat ritual.
Seolah-olah Allah disuruh oleh manusia, ya Allah kalau mau siksa tuh yang nggak sholat, yang nggak puasa, yang nggak zakat, yang nggak haji. Kalau urusan negara, urusan politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya jangan ikut campur. Manusia yang dungu yang seperti ini. Apa efek yang akan didapatkan oleh manusia yang menolak? Apakah secara individu, negara atau dunia? Allah mengatakan berikutnya dengan ungkapan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kelak akan mengumpulkan mereka, menghimpun mereka pada padang mahsyar dalam keadaan buta. Buta dalam arti secara hakiki. Yang tadinya bisa melihat ini adalah warna putih, ini warna merah. Ketika mereka di dunia menolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dibutakan secara buta hakiki. Mana ayat yang menunjukkan atau dalil yang menunjukkan buta hakiki? Berikutnya Allah mengatakan, qala, orang itu berkata yang dibutakan oleh Allah, Rabbi wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku dulu pernah melihat di dunia. Kata Allah apa? Qala, kata Allah, kadzalika, demikianlah, atatska telah datang kepadamu, atatska ayatuna telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitah, tapi kamu cuekan, kamu buang, kamu tolak, kamu tinggalkan, kamu tidak pedulikan. Wa kadzalikal yauma tunsa, oleh karena itu hari ini pun kau dilupakan, tidak akan mendapatkan ridho dari aku. Nauzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.